Arc pertempuran melawan Lucius Zogratius kini mencapai titik krusialnya. 3 chapter terakhir, kita disuguhkan rangkaian peristiwa yang mengguncang kerajaan Clover. Chapter 381 memperlihatkan bagaimana mantan musuh, termasuk para prajurit kerajaan berlian, datang memenuhi janji untuk membantu saat genting. Mereka bergabung dalam medan tempur menghadapi Morris demi memberi waktu bagi Mimosa untuk menyembuhkan Asta. Kemudian di chapter 382, kolaborasi yang tak terduga antara pihak Clover, Diamond dan juga Elf, hingga mantan penjahat seperti Sally, Reyes dan juga Valtos menegaskan bahwa ancaman Lucius telah menyatukan semua pihak di bawah satu tujuan. Kemudian chapter 383-nya fokus beralih kembali pada pertarungan Yuno dan juga Lucius dengan visual intens dan sihir baru yang mengesankan. Nah, jadi bagaimanakah cerita lengkapnya? Silahkan subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon terkait dengan Black Clover yang terbaru. Black Clover chapter 381 mendapatkan judul Penyihir Terunggul. Chapter ini dibuka dengan pertanyaan dari narator. Apakah inilah kekuatan Yuno yang sesungguhnya kini dipadukan dengan kekuatan Asta? Nah, terlihat Finral yang mengamati dari jarak aman tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ia bilang bahwa tak kusangka Yuno kini bahkan diselimuti kekuatan anti-sihir Asta. Ini benar-benar luar biasa. Aura anti-sihir hitam pekat berpadu dengan cahaya bintang berkilau, membentuk lapisan pelindung yang memancar dari tubuh Yuno. Penampilannya kini seolah merupakan perwujudan kesatuan langit dan juga kegelapan. Lucius kemudian memandang Yuno dengan sorot mata penuh kewaspadaan. Dengan nada datar, ia pun berkata, "Yuno, kau adalah ancaman terbesar bagiku." Yuno pun melangkah maju, menggenggam pedang anti-sihir milik Asta yang terasa berat. Nah, Lucius pun memperingatkan, berhati-hatilah dengan kekuatan anti-sihir itu. Namun ucapannya syarat akan niat menyerang. Yuno tak membalas hal itu. Sebagai gantinya, ia pun memadukan sihir bintang miliknya dengan anti-sihir, menciptakan pusaran energi baru yang memotong udara dengan intensitas luar biasa. Nah, dari sinergi tersebutlah lahirlah sebuah mantra baru, Bulan Sabit Hitam, Kama Itachi. Serangan ini membentuk sabit hitam raksasa yang dibarengi hembusan angin tajam yang menyerupai cakar siluman musang dari legenda Jepang. Lucius pun menahan serangan tersebut tanpa kegugupan, mengaktifkan sihir permeasi, kemampuan yang ia warisi dari Guildre. Ini untuk membuat tubuhnya tembus pandang. Jadi, dengan kecepatan tinggi, Lucius pun mengitari Yuno, mencari celah pada bagian tubuh yang tidak terlapisi anti-sihir. Ia bermaksud mengakhiri pertempuran dengan sihir jiwa langsung ke titik vitalnya. Namun, sesaat sebelum serangan dilepaskan, ia pun bilang kekuatan sihirku menghilang. Yep, Yuno menoleh perlahan, tatapannya tajam dan di ruang sekitar mereka tampak berubah. Aliran sihir melemah drastis. Ia berucap Black Neverland. Lucius menyadari bahwa Arya ini menyerap dan menekan kekuatan sihir. Ia mencoba meremehkan situasi ini. Dia bilang, kau tidak akan mampu mempertahankan teknik ini selamanya. Aku akan memaksamu kehabisan tenaga. Yuno pun menjawab dengan dingin, aku akan menghabisimu sebelum itu terjadi. Nah, kemudian di lokasi yang berbeda, Noelle berdiri dengan napas yang terengah, memegang trident airnya. Dia bilang, kekuatan sihirku hampir habis. Tidak jauh darinya, Mereoleona, tubuhnya pun penuh luka bakar akibat pertempuran sengit, menatap lawan yang berdiri di hadapannya. Dengan suara tegasnya, ia pun bilang, lakukan Noelle, ingat itu bukan lagi ibumu, jadi biarkan aku yang menghadapinya. Noelle mengangguk, berusaha menekan emosi yang menguasai dirinya. Nah, sementara itu, Asta terlihat terbaring di tanah, nafasnya lemah dan tubuhnya pun penuh luka. Mimosa berlutut di sisinya, tangannya pun bergetar. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka ini adalah dengan sihir pamungkas, tapi kekuatan sihirku hampir habis. Nah, ia pun sadar bahwa jika mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memulihkan Asta, ia tidak akan bisa mampu untuk menolong siapapun lagi di medan pertempuran ini. Dia bilang, Asta pasti tidak ingin aku mengorbankan semuanya hanya untuknya. Tetapi jika aku tidak melakukannya, dan chapter ini ditutup dengan 3 garis pertempuran yang berjalan bersamaan. Yuno yang bersiap mengakhiri Lucius sebelum Black Neverland berakhir. Noelle dan Mereoleona mempersiapkan serangan pamungkas melawan mereka, dan Mimosa dihadapkan pada keputusan yang dapat mengubah arah pertempuran. Black Clover chapter 382 mendapatkan judul Mereka yang Dahulu Musuh. Ini dibuka di tengah suasana pertempuran yang memanas. Sebuah suara lantang pun terdengar jelas di antara dentuman sihir. Suara itu berasal dari Mars, mantan jenderal kerajaan berlian. Kehadirannya ini seketika menarik perhatian.
Mimosa yang berada di lokasi tersebut pun sempat menunjukkan raut khawatir mengingat masa lalu mereka yang pernah berseberangan. Namun Van Zyl segera menenangkannya. Dia bilang, tenanglah, mereka kini berada di pihak kita. Mereka datang untuk bertarung demi kerajaan Clover. Nah, kita pun melihat pertemuan dengan Morris. Langkah Mars dan pasukannya segera mempertemukan mereka dengan sosok yang sangat dikenalnya, yakni Morris, ilmuwan yang pernah memanipulasi kehidupan manusia demi eksperimen terlarangnya. Mars di sini menatapnya dengan sorot tajam dan berkata, "Tak kusangka kita akan berjumpa lagi di tempat seperti ini." Sebelum Morris memberikan tanggapan, suara lain memotong percakapannya. "Kau hantu dari masa lalu, hidup melebihi waktumu. Modifikasi aneh tersebut tak diragukan lagi, itu adalah hasil karyamu. Namun ketahuilah, kami juga telah menjadi lebih kuat." Dari balik debu medan pertempuran muncullah Veremena, inang roh bumi sekaligus salah satu dari 8 jenderal bersinar kerajaan Berlian. Morris memandangnya dengan tatapan penuh rasa puas sekaligus sinis. "Jadi kau masih bertahan hidup, padahal modifikasimu adalah salah satu pencapaian terbaik kau." Nah, tanpa membuang waktu, Veremena dan para prajurit kerajaan Berlian merancangkan serangan serentak. Sihir bumi mereka menghantam dengan kekuatan dahsyat, berusaha menahan setiap gerakan Morris yang memanfaatkan sihir modifikasi tubuhnya. Pertarungan tersebut menciptakan celah yang sangat dibutuhkan. Mimosa memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai menyembuhkan Asta yang terbaring dalam kondisi krisisnya. Di pertempuran lain, Yuno masih berhadapan langsung dengan Lucius. Sorakan dari pasukan kerajaan Clover dan warga yang menyaksikan genggaman semangat perlawanan yang dilakukan oleh Yuno ini. Lucius memandang Yuno dengan nada menantang. "Yuno, apakah rakyatmu yang akan lenyap lebih dulu atau kita yang akan menuntaskan pertempuran ini?" Nah, suasana tegang pun seketika terusik oleh suara yang terdengar di seluruh medan pertempuran. Maxwell, perwakilan dari laboratorium penelitian alat sihir, berbicara. Dia juga bersama dengan Sally, Raides, Valdos, dan juga Makuza. Sally di sini berbicara sambil tersenyum sipis. "Dulu aku tidak memahami maksud Asta, bekerja di laboratorium demi kerajaan, menerima ucapan terima kasih dari semua orang dan kini aku mengerti. Mereka mengungkapkan hasil penelitian terbaru, sebuah amunisi khusus yang dikembangkan dengan mempelajari tubuh Asta yang sepenuhnya bebas dari sihir. Senjata ini mampu mengenai malaikat ciptaan dari Lucius, terutama yang kehilangan kaki, dan menonaktifkan kemampuan sihir mereka selama 5 detik. Dalam waktu singkat tersebut, Rades pun menggunakan sihir mayat jiwanya untuk mengurung jiwa target, membuat mereka tidak lagi menjadi ancaman. Nah, pertempuran semakin meluas dengan bergabungnya para elf. Patri memimpin mereka, sementara Raya menyatakan tekadnya. "Kali ini aku akan melindungi manusia." Yup, dan manusia dan elf yang dahulu saling bermusuhan kini pun bersatu menghadapi ancaman bersama. Chapter ini ditutup dengan Mimosa yang tengah memusatkan seluruh perhatiannya untuk memulihkan Asta, menatapnya dengan senyum. Mimosa bilang, "Asta, bahkan mantan musuh pun kau ubah menjadi sekutu." Chapter ini pun berakhir dengan gambaran aliansi besar antara berbagai pihak yang dahulu berseberangan, kini berada dalam satu barisan melawan kekuatan Lucius. Black Clover Chapter 383 mendapatkan judul Kerinduan. Chapter ini dibuka dengan pertarungan dari Yuno dan juga Lucius. Pertarungan ini masih berlangsung dengan intens yang terus meningkat. Panel demi panel menampilkan karya seni pertarungan yang benar-benar memukau, memperlihatkan tabrakan antara sihir bintang bercampur dengan anti sihir melawan sihir dewa milik Lucius. Nah, di tengah baku hantam ini, Yuno melemparkan kata-katanya. "Kau benar-benar takut pada Asta, bukan? Bisakah kau membayangkan mantan musuh menjadi lebih kuat lalu berdiri di sisinya?" Lucius menjawabnya, "Itu tidak menjadi masalah. Anti sihirmu akan habis pada waktunya. Kalian memang bertarung dengan baik." Nah, sementara itu, di garis belakang pertahanan, Chris Vermillion terlihat berdiri melindungi Mimosa yang tengah fokus untuk menyembuhkan Asta. Mendadak, Langris dan Leo bergabung di sisinya. Ini memperkuat pertahanan dari serangan malaikat Lucius yang mencoba untuk menembus barisan tersebut. Kedatangan Leo pun mendapatkan panel, di mana memperlihatkan wajahnya yang penuh tekad. Mereka bertiga pun membentuk perisai manusia demi memastikan proses penyembuhan tidak terganggu. Nah, kemudian juga terlihat dari kejauhan, Lucius ini berbicara seolah-olah menegaskan dia akan unggul dalam pertarungannya. Semua ini hanyalah soal waktu. Malaikat-malaikat tanpa kaki itu akan terus beregenerasi. Nah, kenyataan tersebut membuat beban di pihak Clover semakin berat. Terlebih Mimosa mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahannya.
Nah, ketika keputusasaan ini mulai datang, Finral muncul di hadapan Mimosa. Di sampingnya, Chermi berdiri sambil membawa sepiring penuh dengan makanan. Aroma makanan membuat Chermi ini langsung mengembalikan sedikit kekuatan pada Mimosa. Finral mengatur ruang dan waktu agar proses tersebut pun terjadi tanpa adanya gangguan. Ini pun memberikan celah aman bagi penyihir penyembuh tersebut. Dan dengan tenaga yang pulih sebagian, Mimosa memutuskan untuk menggunakan sihir pamungkas miliknya. Cahaya sihir es yang murni menyelimuti tubuh Asta, menyembuhkan luka-luka parah yang sebelumnya mustahil untuk dipulihkan. Nah, sekarang perlahan Asta pun mulai membuka matanya. Sorot matanya kembali memancarkan tekad yang kokoh seolah-olah seluruh medan perang ini merasakan kebangkitannya. Dan chapter ini pun ditutup dengan panel Asta yang berdiri kembali di tengah medan. Ini pun menandakan bahwa giliran berikutnya akan menjadi milik dari Asta. Dan dengan berakhirnya chapter 383, mantan musuh, sekutu lama, dan karakter-karakter dengan latar belakang berbeda menanggalkan perbedaan demi satu tujuan mereka, yakni untuk menghancurkan Lucius. Kebangkitan Asta pada chapter terakhir pun menjadi simbol bahwa perjuangan ini masih jauh dari kata selesai. Namun harapan kembali menyala. Dan pertempuran berikutnya akan menentukan nasib dunia sihir dan setiap karakter kini menempatkan diri di garis terdepannya. Jadi sekian saja pembahasan tambahan terkait dengan 3 chapter terbaru dari Black Clover. Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar terkait dengan chapter ini. Terima kasih sudah menonton dan sekian dari Tamagon.